Saya ucapkan selamat petang kepada kita semua dan selamat datang ke acara kumpulan umum di pelayanan SDF Belakong hari pertama bertarikh 10 November 2025. Kumpulan umum kita ini bertemakan Aku Mencintaimu. Adapun dalam bahasa Inggrisnya apa? I love you. I love you. Baik, sebelum saya mulakan pelajaran saya mau katakan bahwa acara ini dipanggil sebagai kumpulan umum dan bukannya kebaktian kebangunan rohani. Oke? Kita panggil acara kita ini ialah kumpulan umum, bukannya KKR. Ada beza antara KKR dan juga kumpulan umum. Oke? Jadi sepanjang satu minggu ini kita akan adakan kumpulan umum di gereja SDF Belakong. Baik, ada baiknya kalaulah boleh suami dan istri boleh duduk sama-sama. Kalaulah boleh. Kalaulah boleh. Istri dan suami duduk sama-sama. Bukan di depan, bukan di belakang. Sebab kamu disatukan bersama-sama. Tidak apa, di belakang pun boleh, di bagian depan pun boleh, tapi yang pentingnya duduk sama-sama. Oke? Terima kasih. Oke, aku mencintaimu. Lelaki, katakan. Aku mencintaimu. Bukan katakan kepada saya. Say I love you. Jangan dengan saya, dengan istri Anda. I love you, katakan. Oke, coba kita tengok perempuan pula. Perempuan katakan I love you kepada husband Anda. Oke, bagus. Jadi ini akan kita alami dan lalui sepanjang satu minggu ini. Bagaimana kita boleh menerapkan Aku mencintaimu di dalam hubungan kita sesama. Dan pada malam ini dan untuk hari yang pertama ini kita akan mempelajari satu tajuk yang sangat menarik, sangat istimewa, sangat penting. 3 rahasia besar dari pernikahan ataupun perkawinan yang bahagia. Mari kita mulakan dengan doa. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada hari ini kami akan memulakan topik pertama untuk kumpulan umum yang bertemakan Aku Mencintaimu. Kiranya Tuhan pada saat ini memberkati saya saat saya menyampaikan firman-Mu, agar firman yang akan saya keluarkan dari mulut saya adalah berasal daripada Tuhan, dan setiap satu yang hadir pada malam ini akan mendengarkan firman Tuhan ini dan seterusnya mengaplikasikan pelajaran ini di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan masa ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 3 rahasia besar dari pernikahan yang bahagia. Nah, coba kita lihat dahulu kes perceraian yang berlaku di Malaysia. Di tahun 2021, kesnya ialah 43,000 lebih. Di 2021 saja. Kemudian di tahun 2022
62.890 kes, meningkat sebanyak 43.1% dari tahun sebelumnya. Rasa-rasanya di tahun 2023, 2024 dan 2025 ini kes perceraian meningkat ataupun menurun? Kita perlu lihat kepada statistik kes perceraian di Malaysia. Apa punca kes perceraian di Malaysia ini? Ataupun di seluruh dunia? Ada beberapa punca utama yang menyebabkan perceraian. Yang nomor satu, masalah komunikasi. Suami tidak berkomunikasi, ataupun istri tidak mau berkomunikasi, ataupun ada masalah dalam komunikasi itu, berlaku curang. Bukan saja lelaki, bukan saja suami, boleh jadi istri juga curang. Tekanan keuangan, keganasan rumah tangga, tekanan kerja, dan beberapa lagi punca lain yang boleh menyebabkan perceraian berlaku antara istri dan juga suami. Nah, bagi kita di sini, kita mau berterima kasih sebab di dalam hubungan kita sesama manusia, terlebih hubungan suami dan juga istri, kita ada bantuan, kita ada petunjuk, kita ada guideline bagaimana suami dan istri boleh terus hidup saat mereka disatukan dalam perkawinan dan mereka berjalan bersama-sama, sehinggalah hanya kematian saja yang memisahkan mereka. Mereka boleh bertahan. Dan ada dua perkara yang saya mau kongsikan di sini yang boleh menjadi kekuatan untuk mereka terus hidup bersama-sama. Yang pertama, kita ada seorang penasihat pernikahan. Siapa penasihat itu? Yesus. Pakar counseling, pakar perkawinan, Yesus Kristus. Kemudian kita ada panduan pernikahan, perkawinan. Dan panduan itu ialah apa? Alkitab. Jadi bila kita ada Yesus sebagai penasihat kita, dan bila kita ada Bible, Alkitab sebagai panduan kita, ini boleh menjadi satu kekuatan bagi suami dan istri untuk keluarga, supaya mereka tetap bersatu, berbahagia dalam kehidupan mereka. Ayat ini sangat penting, dan inilah kunci ayat untuk hari pertama kumpulan umum kita. Terdapat dalam buku Lukas 10 ayat 25 hingga 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, dengar ini baik-baik, ini kunci dia. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lihat, saya sudah kasih highlight, underline, ada 3 perkara penting di dalam kita mau satu kehidupan yang bahagia. Suami dan istri, if you want to experience this happiness in your life, di dalam kehidupan rumah tangga Anda, ini kunci dia. Dan saya akan kupas satu demi satu. Mari kita pergi rahasia yang pertama. Kamu mau tahu apa rahasia pertama untuk perkawinan yang bahagia suami dan istri? Sebelum saya pergi rahasia pertama, tolong bagi tahu saya, apa kamu rasa rahasia yang kamu tahu menjadi satu pernikahan yang bahagia? Sabar. Sabar dengan kerana si suami. Jujur.
Lelaki jujur dengan istrinya. Lagi apa dia? Pilih kasih. Communication. Oh, saya dengar pilih kasih. Komunikasi, ada komunikasi yang lancar, yang bagus antara dua halal, lelaki, perempuan, suami dan istri. Lagi bertolak ansur. Bagus, semua ini nilai-nilai murni, nilai-nilai moral yang harus kita ada praktikkan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kongsikan apa yang Alkitab katakan tentang 3 rahasia besar ini. Sedia? Sedia. Suami sedia? Istri sedia? Sedia. Rahasia yang pertama terdapat dalam Lukas 10 ayat 27. Rahasia pertama untuk perkawinan yang bahagia ialah kasihilah dirimu sendiri. So, katakan kepada diri Anda, saya harus mengasihi diri saya. Love yourself. Bermula dengan diri Anda. Kasihi dirimu sendiri. Nah, ada orang cakap itu bukan salah itu pastor. Kalau mengasihi, mencintai diri saya itu boleh jadi satu dosa gitu, ah? Kalau saya mengasihi diri saya, ada salah? Tidak salah? Mana tahu si istri kata kamu suka, kamu punya diri saja, kamu mengasihi diri kamu saja. Boleh jadi begitu? Boleh jadi kesalahan? Boleh jadi dosa? Boleh. Boleh jadi kesalahan ini. Macam mana mencintai diri sendiri boleh menjadi dosa, boleh menjadi kesalahan. Nah, ini persoalan dia. Kita ini boleh menjadi satu kesalahan ataupun dosa apabila kita mencintai diri kita sendiri lebih daripada mencintai siapa? Tuhan. Ini salah. Tuhan tetap yang pertama. Yang kedua, ini boleh jadi kesalahan kalau kita mencintai diri kita sendiri sehingga kita menghancurkan kepedulian ataupun perhatian terhadap orang lain. Kita ego, kita pentingkan diri sendiri, kita cinta diri kita sendiri. Kamu saya tidak mau ambil tahu. Itu salah. Jadi apa maksudnya kita mencintai diri kita sini? Di dalam buku Lukas ini, adakah kita mencintai diri kita sendiri? Saya mau tanya ini, adakah Anda mencintai diri Anda sendiri? Bila saya katakan Anda mencintai diri Anda, kamu suka rambut kamu kan? Ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya keriting, ada yang tidak ada rambut. Dan bila mereka kasih banding mereka punya rambut dengan rambut orang lain, mereka tidak puas hati dengan rambut mereka. Bagaimana dengan warna kulit Anda? Puas hati? Senang? Suka? Ataupun tidak suka? Oleh sebab itu perlu kasih makeup supaya nampak cantik. Adakah Anda berpuas hati dengan ketinggian Anda? Ataupun ayat terlampau rendah? Hah? Ini tentang diri Anda. Ada suami yang tinggi, istrinya rendah. Jarak yang sangat besar. Bagaimana dengan berat badan Anda? Anda mencintai berat badan Anda? Saya suka berat badan saya, tidak masalah. Bagaimana dengan Anda? Jadi apa sekalipun
Macam mana satu rambut Anda, warna kulit Anda, kamu tinggi kah, kamu rendah kah, kamu berat kah, kamu kurus kah, kamu slim kah, cintai, kasihi sebagaimana Anda ada pada hari ini. Nah, apakah perhubungan antara mengasihi diri saya sendiri dengan pernikahan, perkawinan yang bahagia? Apa kaitan dia ini? Saya mengasihi diri saya, kemudian saya maukan satu pernikahan, perkawinan yang bahagia. Apa kaitan dia? Nah, ada 3. Yang pertama, kalau jika saya tidak mengasihi diri saya sendiri, saya membuat diri saya tidak dapat dicintai. Dengan kata lain, saya menyukarkan seseorang untuk mencintai saya kalau saya tidak mengasihi diri saya. Yang kedua, kalau saya tidak mengasihi diri saya sendiri, sukar bagi saya untuk memberikan kasih sayang saya kepada suami, kepada istri, karena saya tidak dapat bagi apa yang saya tidak ada. Kalau Anda tidak ada kasih untuk diri Anda, bagaimana mungkin Anda memberikan kasih itu kepada orang lain, kepada orang yang sebilik dengan Anda, kepada suami, kepada istri, kepada orang lain. Dan yang ketiga, jika saya tidak mengasihi diri saya sendiri, sukar bagi saya untuk menerima kenyataan bahwa seseorang benar-benar mengasihi saya. Kalau kita sendiri tidak mengasihi diri kita, dan kita tidak boleh menerima ada orang lain boleh mengasihi kita. Jadi ini sangat penting. Rahasia pertama ialah kita harus mengasihi siapa dulu? Diri kita sendiri. Mengapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Kenapa? Kenapa Tuhan katakan kasihi diri Anda, kasihi orang lain, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kita harus mengasihi diri kita? Sebabnya Tuhan mengasihi Anda dan saya. Ingat ini, saya mengasihi diri saya sebab saya tahu Tuhan di surga mengasihi saya, mengasihi setiap satu kita. Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang sangat famous, sangat penting, selalu kita dengar. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan di surga sangat mengasihi dunia ini, yang merujuk kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh kerana engkau, Yesaya katakan, Tuhan katakan melalui Yesaya, oleh kerana setiap satu Anda berharga di mata Tuhan, di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan juga bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita sangat istimewa. Katakan kepada diri Anda, saya sangat istimewa. Kenapa? Daripada 5 miliar lebih kurang rata average, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Anda. Tidak ada. Dalam 5 miliar orang kan, tidak ada 5 miliar orang yang serupa dengan muka saya, serupa dengan muka Anda. Tidak ada orang pun yang memiliki ciri-ciri Anda, cap jari Anda, ataupun suara Anda. Tidak ada. Anda sangat istimewa. Anda sangat unik di mata Tuhan. Dan jika kita sangat istimewa di mata Tuhan, kita berhak untuk katakan, saya mengasihi diri saya sendiri, saya mencintai diri saya, sebab kita sangat istimewa, kita sangat unik. Oleh demikian, terimalah diri Anda seadanya.
Anda rendah, terima diri Anda seadanya. Anda kurus, terima diri Anda seadanya. Rambut Anda keriting, terima diri Anda seadanya. Anda gemuk, Anda tinggi, terima diri Anda seadanya. Anda sangat istimewa. Percaya kepada diri Anda. Tidak kira apa sekalipun komen-komen negatif tentang diri Anda ingat ini, Anda sangat istimewa di mata Tuhan. Percaya kepada diri Anda. Anda sangat baik, Anda sangat unik. Bentuk harga diri yang positif. Dan ketika seseorang memiliki cinta untuk dirinya sendiri, maka ia dapat mencintai pasangan. Pertanyaan, mengapakah saya harus mencintai pasangan saya seperti saya mencintai diri saya sendiri? Masih ingat apa Yesus katakan tadi? Kasihilah sesama manusia, termasuklah suamimu dan juga istrimu, sama seperti Anda mengasihi diri Anda. So, kenapa saya harus mencintai pasangan saya, my husband, my wife, sama seperti saya mencintai diri saya? Nah, ini sangat menarik ini. Karena kenapa saya harus mencintai suami saya, mencintai istri saya, sama seperti saya mencintai diri saya? Karena pasangan saya, your husband, your wife, adalah diri Anda yang lain. Diri Anda yang kedua. Apabila Anda berdua dikawinkan, masih ingat Anda dikawinkan? Imbas kembali memori perkawinan Anda sekarang ini. Tanya suami Anda, bila kita kawin bilang, masih ingat kan? Apa tarik perkawinan? Coba tanya. Di waktu Anda disatukan, dikawinkan, berpernikahan atau perkawinan, Anda sebenarnya menerima diri Anda yang kedua. Siapa diri Anda yang kedua itu? Pasangan Anda, your spouse. Kamu punya suami, kamu punya istri. Mereka adalah diri Anda yang kedua. Diri yang lain itu, yaitu the second person, ataupun orang yang kedua itu, merujuk kepada suami dan istri, harus dicintai, harus dihargai seperti diri saya sendiri. Oleh yang demikian, Efesus dikatakan sini, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Begitu juga dengan si istri, bila dia mengasihi suaminya, dia juga mengasihi tubuhnya dan mengasihi dirinya sendiri. Jadi, bila Anda lihat suami Anda dan istri Anda, coba lihat sekarang. Lihat muka suami dan istri Anda. Anda sebenarnya melihat diri Anda di muka pasangan Anda itu. Oke? Ketika saya melihat suami saya, ketika saya melihat istri saya, sebenarnya saya melihat diri saya yang lain. Dan oleh sebab itu, saya harus mencintai pasangan saya sama seperti saya mengasihi, mencintai diri saya. Jadi bila lihat suami Anda, itu diri Anda, your second person, your second self. Dan rahasia pertama ialah kasihi diri Anda sendiri. Boleh? Jangan malu-malu malam ini ya. Jangan malu-malu. Kasihi diri sendiri, rahasia yang pertama. Siap untuk rahasia yang kedua? Kalau rahasia pertama apa? Kasihilah diri sendiri. Oke, kasihi diri sendiri.
Rahasia kedua ini. Tapi sebelum saya bagi rahasia kedua, saya mau tanya satu soalan yang berkaitan dengan rahasia kedua. Oke, siapa? Soalannya ialah ini. Ketika keperluan diri sendiri berperang dengan keperluan diri orang lain, diri mana satu yang harus didahulukan? Ketika ada konflik antara keinginan diri sendiri dengan keinginan pasangan Anda, nah, keinginan siapa dulu harus didahulukan? Saya mau dengar jawaban Anda. Oke? Siapa cakap dulu? Ya, saya mau tanya. Dan apa pandangan Anda? Apa pendapat Anda tentang soal? Siapa punya keperluan, keinginan yang harus dipenuhi dahulu? Suami atau istri? Ingat ha? Ingat. Be fair, oke, hadir ha? Suami ada keperluan. Istri ada keperluan. Suami ada keinginan. Istri ada keinginan. Soal siapa yang harus didahulukan dahulu? Tuhan. Kosong ha? Ada orang katakan, saya suami, saya ketua rumah tangga ini, saya dulu. Ada perempuan katakan, saya perempuan always right, selalu benar. Apa saya dia cakap, semua benar. Saya dulu. Ladies first, ha? Soalnya ini sangat penting. Macam seolah-olah kamu tidak ada jawabannya. Ada settingan jawaban, tapi mungkin ya, kamu mau tahu jawabannya? Diri saya atau diri pasangan saya? Ini sangat penting. Ini rahasia kedua. Rahasia kedua, saya bawakan ayat ini. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru. Yesus memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, mungkin kamu masih belum dapat jawaban dari sini. Oke, sama-sama. Nanti saya akan ulas lagi. Kita belajar dulu tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi saya? Kita bicara pasal Yesus sekarang. Yesus, ya, ada satu ayat waktu Yesus di Taman Getsemani, dia meminta agar cawan ini lalu daripada dia. Cawan itu apa maksud cawan itu? Cawan penderitaan. Satu penderitaan yang Yesus akan tanggung untuk Anda dan saya. Dalam arti kata yang lain, dalam kehidupan Yesus, Yesus lebih mengutamakan setiap satu kita. Ini tentang Yesus, oke? Yesus mengasihi kita bukan hanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Yesus lebih mengasihi kita, lebih dia mengasihi dirinya sendiri. Dia bukan menikmati kematian yang kejam di kayu salib Kalvari, tetapi dia menanggung penderitaan itu karena kasihnya kepada Anda dan saya. Nah, kita mau jawab sudah soalan ini. Dijawab lagi. Tapi ini tentang Yesus. Dikatakan Yesus dia lebih mengasihi diri kita. Yesus lebih mengasihi kita berbanding dia mengasihi diri dia. Sebab itu dia sanggup berkorban, mati untuk Anda dan saya. Kasih yang rela berkorban, kasih yang menempatkan. Nah, dengar ini baik-baik.
kasih yang rela berkorban, kasih yang menempatkan keinginan orang lain di atas dan di atas keperluan diri sendiri adalah kualiti kasih yang merupakan rahasia kedua dari pernikahan yang bahagia. Apa maksud dia ini? Apa maksud dia? Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita ambil ayat ini, berbalik kepada soalan saya. Keinginan istri, keinginan suami, keperluan istri, keperluan suami. Siapa yang harus kita utamakan? Saya mau dengar, siapa yang harus kita utamakan? Pasangan diri saya ataupun pasangan kita? Jawab dengan yakin. Suami dan istri ya. Soalan ini saya tujukan kepada suami dan istri. Masing-masing ada keperluan, masing-masing ada keinginan. Pasangan siapa yang harus diutamakan dahulu? Saya punya keperluan ataupun pasangan saya punya keperluan? Lebih kuat. Kita harus lebih mengutamakan pasangan kita. Oke. Sekali lagi saya mau katakan ini. Suami ada keperluan, istri pun ada keperluan. Suami ada keinginan, lelaki perempuan pun ada keinginan. Bagaimana mau kasih selesai ini? Kita utamakan pasangan kita. Dan saya harap kamu tahu jawabannya tentang perkara ini. Bila masing-masing mau menyatakan ada keperluan masing-masing, ada keperluan, ada keinginan, kita utamakan pasangan kita. Oke? Nah, saya kasih gabung rahasia pertama dan rahasia kedua. Sementara kunci pertama, apa kunci pertama tadi? Kasih diri sendiri, oke? Rahasia kedua adalah mencintai pasangan Anda lebih dari diri Anda sendiri. Ini berarti bahwa kita bersedia untuk mengutamakan keinginan pasangan kita lebih dari mengutamakan keinginan kita sendiri. Jika setiap pasangan mempraktikkan prinsip ini, sebagian besar masalah dalam pernikahan akan hilang. Kalau kita boleh menerapkan prinsip ini, tidak ada itu 60.000 perceraian itu. Mungkin kamu bertanya, macam senang lagi cakap dari buat bah, bilang kan? Macam senang lagi cakap daripada buat. Senang cakap, tapi buat itu susah. Memang susah. Memang susah. Semua kita dengar ini baik-baik. Memang susah untuk kita utamakan keinginan pasangan kita dahulu. Memang susah sebab kita lupa prinsip yang pertama. Apa prinsip yang pertama itu? Ya, mengasihi diri kita dulu. Jangan lupa prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, utamakan keinginan keperluan mereka, suami ataupun istri. Prinsip yang kedua. Rahasia yang ketiga siap? Rahasia pertama ialah kasih diri sendiri. Rahasia kedua, kasihi pasangan Anda. Rahasia yang ketiga, Lukas 10 ayat 27. Kasih siapa? Tuhan. Kasih siapa? Tuhan. Kasih siapa? Tuhan. Tuhan. Ini rahasia ketiga. Jadi apa hubungan mengasihi Tuhan dengan pernikahan yang bahagia? Yang pertama, Allah adalah kasih. Lihat, ayat ini tidak mengatakan Allah mempunyai kasih, tidak.
Ayat ini mengatakan Allah adalah kasih. God is love. Bukannya God has love. No. God is love. Jadi Allah adalah sumber dari semua kasih sejati. Maka pasangan suami istri dapat merasakan dan memahami kasih di dalam perkawinan secara optimal hanya ketika mereka terhubung dengan sumber itu. Siapa sumber itu? Siapa sumber itu? Siapa sumber kasih itu? Tuhan. Ini perkaitannya suami istri, hubungan yang bahagia dengan Tuhan di surga. Hari ini kita perlu buat keputusan. Bagi suami dan istri, you need to make a choice hari ini. Setiap rumah dikendalikan oleh roh. Dan ingat, ada dua roh. Sama ada kita memilih roh jahat setan, atau kita memilih roh kudus Allah. Setiap rumah dihuni oleh malaikat. Dan malaikat ada dua. Malaikat setan yang suka marah, merosakkan, menghancurkan, atau malaikat Allah yang bahagia. Dan setiap pernikahan berada di bawah pengaruh kuasa supernatural. Sama ada kuasa setan ataupun kekuatan Allah. Kita perlu pilih mana satu hal tuju kita. Dan saya harap pada malam ini, hari pertama malam ini, kita akan membuat keputusan, membuat pilihan. Saya mau mengasihi Tuhan di surga. Ini pilihan yang harus kita buat pada hari ini. Lihat segitiga ini. Husband and wife, look at this segitiga. Triangle. Triangle. Saya mau husband and wife, your relationship, hubungan Anda, suami dan istri, dalam bentuk segitiga. Ada berapa sudut? Ada berapa bucu ini? 3. Ingat segitiga dalam hubungan Anda sebagai suami dan istri. Siapa yang ada di ketiga-tiga penjuru ini? Tuhan. Kita perlu ada Yesus. Kita perlu ada suami dan kita juga ada istri di dalam hubungan segitiga itu. Dan dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Suami dan istri, dengar ini baik-baik. Pastikan hubungan segitiga ini sekecil-kecil yang boleh. Saya ulang. Pastikan hubungan segitiga ini sekecil-kecil yang boleh. Kalau hubungan Anda segitiga yang besar, suami jauh daripada Yesus, istri jauh daripada Yesus, suami dan istri akan jauh antara satu sama yang lain. Tetapi kalau segitiga itu kecil, suami dekat dengan Yesus, istri dekat dengan Yesus, suami dan istri akan lebih dekat antara satu sama yang lain. Ingat segitiga ini dan bawa segitiga ini sepanjang Anda hidup sebagai suami dan istri dalam hidup Anda, bersama-sama dengan pasangan Anda. Segitiga kecil. Ada satu cerita dalam buku Yohanes bab yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sehari-hari ini saya mau suami dan istri, keluarga Anda, family Anda, undang Yesus datang ke rumah Anda. Kita tahu apa yang berlaku dalam cerita ini.
ada masalah, ada kekurangan anggur, kehabisan anggur. Dan bila Yesus diundang masuk ke dalam perkawinan itu, masalah itu diselesaikan oleh Yesus. Saya pasti hubungan suami istri tidaklah sempurna. Pasti ada masalah, pasti ada pertengkaran, pasti ada kesusahan. Prinsipnya sekarang, kita undang Yesus ke perkawinan kita. Kita undang Yesus ke hubungan suami istri kita. Kita undang Yesus ke